Untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan Roy Suryo dan juga advokat Egy Sujana dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juga juru kamera Aufa Farid. Selamat petang Asri, apa saja yang digali oleh polisi dari pemeriksaan hari ini? Ya, penyidik Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggali soal dua laporan yang berbeda terhadap Roy Suryo CS Yasir dan saudara. Laporan pertama adalah yang dilayangkan oleh Joko Widodo terkait dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik menggunakan media elektronik. Adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 305 junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Nah, laporan yang kedua ini adalah laporan yang dilayangkan oleh Pradi Bersatu yang mana ini terkait dugaan penghasutan, kemudian pasal juga yang disangkakan terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta yang baru saja ditambahkan atau disangkakan ini adalah pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Memang Roy Suryo tidak merinci pertanyaan apa saja yang dilontarkan oleh penyidik kepada pihaknya, kepada Roy Suryo dan juga pihak-pihak yang dipanggil dimintai klarifikasi, tapi ia mengaku dihujani 85 pertanyaan mulai diperiksa sejak pukul sekitar 10 pagi begitu hingga pukul 3 sore, dan ia menyebutkan juga dari pihaknya sudah memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro Jaya, tapi juga tadi ia mengatakan bahwa ia menggunakan haknya untuk keberatan menjawab begitu. Tapi dengan catatan ia sudah memenuhi panggilan tersebut. Dan selain dari Roy Suryo yang diperiksa hari ini di Polda Metro Jaya, ada juga 5 orang lain, yakni Egy Sujana, Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, Kurniatri Royani, dan juga Rustam Effendi. Sebetulnya ada satu lagi, Tifauzia, yang harusnya diperiksa juga hari ini, tapi berhalangan. Dan tadi yang terakhir kali diperiksa adalah Rismon Sianipar, dan ia menyatakan juga bahwa memang ia diperiksa hanya terkait dengan laporan Pradi Bersatu yang tadi terkait dengan penghasutan begitu dan juga transaksi elektronik, dan yang terakhir terkait dengan perlindungan data pribadi. Ia menjelaskan bahwa yang digali oleh penyidik ini adalah terkait dengan otoritas wewenang meneliti ijazah Jokowi, kemudian juga sumbernya dari mana saja yang digunakan dalam pengkajian penelitian ijazah Jokowi tersebut, serta pengetahuan dari yang terpanggil begitu, yang terperiksa dalam hal ini adalah Rismon Sianipar terkait dengan TPUA. Kemudian juga tadi Rismon mengatakan bahwa tidak ada barang bukti material yang disertakan begitu, sehingga ia merasa ataupun juga menilai ini tidak jelas dan juga tidak bisa diproses lebih lanjut. Sama halnya yang disampaikan juga oleh Roy Suryo begitu, bahwa memang ia hanya memenuhi panggilan klarifikasi, memberikan pernyataan sesuai dengan haknya juga, ia menggunakan haknya. Tapi tadi yang ditekankan juga sama seperti Rismon, Roy Suryo mengatakan bahwa ada pasal-pasal yang tidak terpenuhi atau unsur yang tidak terpenuhi. Di antaranya adalah harus ada yang terhasut, kemudian harus ada yang dihasut, dan juga apa dampak dari penghasutan tersebut. Karena menurut Roy Suryo, penilaiannya ini tidak ada dampaknya atau keonaran yang terjadi atas dugaan ataupun juga tuduhan yang disangkakan kepada Roy Suryo CS. Dan dari pihak Roy Suryo sendiri yang memang sudah melaporkan terkait dengan dugaan ijazah palsu Jokowi ke Bareskrim Polri, ini besok lusa begitu tanggal 9 hari Rabu ini akan diadakan gelar perkara khusus di Bareskrim Mabes Polri. Sementara demikian, Yasir, kembali ke Anda. Terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan atas informasinya dari Polda Metro Jaya.